Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi kita di pertemuan berikutnya di mata kuliah akuntansi pemerintahan. Pada kesempatan ini kita akan mengoverview pengelolaan keuangan negara dan daerah dan standar akuntansi pemerintahan yang akan menjadi landasan atau pedoman dalam penyusunan laporan keuangan pemerintah. Nah, sebelum nanti kita masuk ke siklus akuntansi pada OPD maupun SKPD, kita terlebih dahulu mengenal isi, konsep, kemudian keterkaitan antar laporan keuangan yang ada pada standar akuntansi pemerintahan. Nah, ini topik yang akan kita diskusikan dengan judul Pertanggungjawaban Pengelolaan Keuangan dan Gambaran Umum Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010. Nah, mengapa standar akuntansi penting? Atau secara umum, mengapa pelaporan keuangan menjadi penting? Dalam pengelolaan keuangan, juga terdapat hubungan kontraktual yang menyebabkan adanya konflik antara prinsipal dan agen atau pemerintah. Prinsipal atau pemilik dalam suatu negara sebagaimana diatur pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 adalah rakyat. Nah, rakyat kemudian mempercayakan hak dan sumber dayanya kepada pemerintah sebagai pelaksana atau agen. Atas kepercayaan yang diberikan ini, dilakukan monitoring atau pengawasan. Sebaliknya, dari kepercayaan yang diberikan kepada pemerintah sebagai agen, ada perikatan yang terjadi atau bonding. Dan agen, pemerintah dalam hal ini, punya kewajiban untuk menyampaikan pengelolaan hak dan sumber daya yang dipercayakan kepadanya tadi secara akuntabel. Nah, lalu bagaimana akuntansi berperan dalam menyelesaikan permasalahan atau konflik yang terjadi dalam hubungan kontraktual ini? Nah, tadi sudah dijelaskan, ada rakyat ya sebagai prinsipal, lalu pemerintah sebagai agen. Rakyat dalam hal ini, dalam melakukan fungsi pengawasan, diwakili oleh lembaga perwakilan atau legislatif. Wakil rakyat kita sebut sehari-hari. Dalam hal ini adalah DPR pada pemerintah pusat dan DPRD pada pemerintah kabupaten kota dan provinsi atau pemerintah daerah. Nah, hubungan ini tentu saja diatur oleh undang-undang. Kemudian dalam melaksanakan hak dan kewajiban serta pengelolaan kekayaan negara yang tadi disampaikan, agen dan prinsipal sebagai pemilik akan menyusun rencana kerja dan anggaran secara teknis yang disebut yang kita singkat dengan RKA. Nah, atas kepercayaan ini tadi sudah dijelaskan bahwa agen harus akuntabel terhadap kewajiban pengelolaan yang dipercayakan kepadanya. Nah, akuntansi dan pelaporan keuangan akan membantu mewujudkan tercapainya transparansi dan akuntabilitas sebagaimana dimaksud tadi. Termasuk dalam hal ini adalah pengauditan atau auditing. Nah, ini sekilas kembali kita bahas tentang perjuangan dalam penyusunan standar akuntansi pemerintahan di Indonesia. Penyusunan SAP itu sebenarnya sudah dimulai sejak beberapa tahun yang lalu, yakni pada tahun 1979. Kemudian, sebagian literatur dan pakar mengatakan bahwa momentum terbesar yang kemudian melandasi terbitnya SAP adalah terbitnya tripartit Undang-Undang tentang Keuangan Negara dan Daerah
yang telah kita bahas pada pertemuan sebelumnya. Ketiga undang-undang dimaksud yakni Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang pemeriksaan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan negara. Nah, ini gambaran umum tujuan pembangunan akuntansi pemerintah, bagaimana development dari governmental accounting di Indonesia. Di sini kita bisa saksikan ada Undang-Undang 32 2004, ini 32 ya, tentang pemerintahan daerah, dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, yang kemudian diterjemahkan lebih detail pada PP Nomor 58 Tahun 2005 tentang pengelolaan keuangan daerah. Ini tahun 2005. Pedoman pengelolaan keuangan daerah ini kemudian dijabarkan lebih detail pada Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 yang beberapa kali dirubah, terakhir dengan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah. Nah, dari regulasi-regulasi ini ada kewajiban kepada pemerintah daerah untuk menyusun laporan keuangan. Nah, pada awalnya di PP 24 Tahun 2005 yang merupakan pengaturan pertama tentang standar akuntansi pemerintahan di Indonesia, mengatur tentang laporan keuangan yang harus disusun oleh pemerintah. Dalam hal ini ada neraca, laporan arus kas, laporan realisasi anggaran, dan catatan atas laporan keuangan. Dan laporan-laporan ini harus disusun berdasarkan SAP. Nah, inilah yang kemudian kita sebut sebagai munculnya standar akuntansi bagi pemerintahan di Indonesia. Penyusunan SAP, kalau kita tarik ke belakang yang tadi dinyatakan secara resmi dalam legal ya, secara resmi dalam PP Nomor 24 Tahun 2005 adalah amanah dari Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, dalam hal ini pasal 32. Di dua pasal sebelumnya 30 dan 31 disebutkan bahwa laporan pertanggungjawaban pemerintah adalah dalam bentuk laporan keuangan. Nah, laporan keuangan yang dimaksud disusun berdasar kepada standar akuntansi pemerintah. Nah, kemudian disusunlah ini. Berikutnya, laporan keuangan yang disusun haruslah laporan keuangan yang memenuhi karakteristik kualitatif seperti ini, dipahami, relevan, andal, kemudian dapat dibandingkan dalam rangka terwujudnya akuntabilitas dan transparansi keuangan daerah dan negara tentunya. Nah, laporan keuangan ini kemudian diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan sebagai eksternal auditor dalam rangka meningkatkan kredibilitas laporan keuangan yang disusun. Nah, dari sini kemudian BPK memberikan opini atas laporan keuangan pemerintah yang diperiksa. Nah, pengaturan tentang ini diatur pada Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004. Nah, ini adalah siklus pengelolaan keuangan daerah, sudah pernah juga disinggung sebelumnya, mulai dari perencanaan dan penganggaran, kemudian pelaksanaan, kemudian penatausahaan, lalu pertanggungjawaban. Nah, pada wilayah pertanggungjawaban inilah akuntansi memegang peran yang sangat penting. Karena sebagaimana tadi di Undang-Undang 17 Tahun 2003, pertanggungjawaban itu adalah dalam bentuk laporan keuangan yang disusun berdasar SAP. Nah, laporan keuangan inilah yang kemudian diaudit oleh BPK atau Badan Pemeriksa Keuangan. Nah, reformasi dalam akuntansi pertanggungjawaban dan auditing mewajibkan bahwa setiap satker ya, satuan kerja, SKPD kalau di daerah wajib menyelenggarakan akuntansi berdasarkan standar. Sehingga OPD atau SKPD disebut sebagai entitas akuntansi karena punya kewajiban untuk menyusun standar akuntansi. Nah, menyusun laporan keuangan berdasarkan standar akuntansi pemerintahan yang berlaku. Laporan keuangan ini disusun dalam jangka waktu 2 bulan, kemudian dikonsolidasi dengan laporan keuangan PPKD, ya, menjadi laporan keuangan pemerintah daerah. Nah, ini yang kemudian disampaikan kepada legislatif dan diaudit oleh BPK. Selain itu, uraian tentang kinerja yang dicapai juga disajikan di dalam laporan. Laporan ini harus ditandatangani oleh kepala daerah atau kepala satuan kerja sebagai pengguna anggaran.
Tentang SAP sendiri, di Indonesia, SAP disusun oleh suatu komite yang independen dan ditetapkan dalam PP. Nah, SAP ini di Indonesia dibentuk pada tahun 2002. Dan tadi sudah disinggung juga bahwa yang berwenang melakukan pemeriksaan terhadap seluruh unsur keuangan negara dan daerah adalah BPK. Selain pemeriksaan terhadap laporan keuangan, BPK sebagaimana juga bisa kita lihat pada SPKN, Standar Pemeriksaan Keuangan Negara, itu juga mengatur atau memberikan kewenangan kepada BPK untuk melakukan audit atau pemeriksaan kinerja dan pemeriksaan untuk tujuan tertentu yang disebut juga dengan pemeriksaan investigatif. Lalu setiap laporan BPK disertai dengan tanggapan pejabat yang diperiksa. Ini adalah praktek yang lazim dalam suatu proses pengauditan, ya, bahwa ada tanggapan dari auditi atau pihak yang diperiksa. Setiap laporan audit BPK disampaikan kepada legislatif dan kemudian terbuka kepada publik, kecuali untuk hal-hal yang bersifat rahasia negara. Nah, ini tadi sudah disampaikan ya. Pertanggungjawaban pelaksanaan APBN atau APBD berupa laporan keuangan yang telah diperiksa oleh BPK disampaikan kepada DPR, DPRD selambat-lambatnya 6 bulan setelah tahun anggaran. Nah, ini kalau Anda pernah berpengalaman melihat laporan keuangan pemerintah yang telah diaudit, itu tanggal laporan audit dari BPK biasanya adalah di bulan Juli. Nah, karena memang periodenya cukup panjang ya, kalau dibandingkan dengan audit atau kewajiban penyampaian laporan keuangan pada sektor swasta, terutama pada perusahaan-perusahaan yang sudah go public atau listing di bursa, yang lazimnya adalah 3 bulan. Nah, ini beberapa permasalahan mengapa opini audit di awal-awal masa reformasi pengelolaan keuangan negara dan akuntansi menjadi berat bagi pemerintah daerah, termasuk kementerian dan lembaga untuk mendapatkan opini tertinggi. Dalam hal ini wajar tanpa pengecualian, ya. Pertama adalah kelemahan dalam pengelolaan kas, kelemahan dalam pengelolaan persediaan, ketidakpatuhan dalam pengadaan barang dan jasa atau procurement kemarin kita sebut. Kemudian kelemahan dalam investasi, ya, pengelolaan investasi baik permanen maupun non permanen. Dan masalah yang paling mengemuka yang menghalangi sebagian besar pemerintah di Indonesia mendapatkan opini WTP adalah pengelolaan aset atau barang milik negara atau daerah. Nah, pengelolaan daerah, ini ada otonomi, ya, kemudian pengelolaan, kemudian laporan pertanggungjawaban. Nah, di era otonomi yang dimulai sejak tahun 1999 dengan terbitnya Undang-Undang 22, nah, itu memberikan kepercayaan kepada pemerintah daerah untuk mengurus dirinya sendiri, ya. Nah, kepercayaan atau kewenangan yang diberikan ini tentu harus diikuti dengan pertanggungjawaban dan laporan. Nah, kita coba lihat di aspek pengelolaan keuangan, tadi sudah disinggung ada perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, monitoring, dan evaluasi. Kemudian pada aspek pertanggungjawaban meliputi pencatatan atas pelaksanaan kegiatan, penyusunan laporan keuangan, audit laporan keuangan, lalu diseminasi publik dan pelibatan masyarakat. Nah, sekarang kita melihat sekilas atau overview, ya, standar akuntansi pemerintah yang telah berbasis akrual sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010. Nah, PP 71 tahun 2010 itu sebenarnya sudah terlambat dibandingkan bagaimana seharusnya seperti diamanatkan dalam Undang-Undang 1, Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 maupun Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. Kedua undang-undang tersebut itu mengindikasikan bahwa SAP berbasis akrual itu harusnya terlaksana mulai tahun anggaran 2008. Di pasal 36 Undang-Undang 17 2003 misalnya, mereka mengatakan basis akrual dilaksanakan selambat-lambatnya 5 tahun, berarti 2008. Di Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 di pasal 70 secara eksplisit dinyatakan selambat-lambatnya dilaksanakan tahun 2008. Ya, tapi kemudian dinamikanya tidak seperti itu, barulah kemudian PP kita, PP 71 berbasis akrual lahir di tahun 2010. Ya. SAP berbasis akrual dikembangkan dari IPSAS, ya,
International Public Sector Accounting Standards. Lalu beberapa pertimbangan, kas menuju akrual yang dilaksanakan sebelumnya belum sepenuhnya bagus dalam memenuhi substansi transaksi, ya. Lalu apa itu basis akrual? Ini sudah secara umum kita pahami maksudnya. Basis akrual berkaitan dengan pengakuan sebuah transaksi tidak tergantung kepada diterima atau dikeluarkannya kas, sebagaimana berlaku pada basis kas. Nah, tujuan akuntansi berbasis akrual ada beberapa. Pertama, meningkatkan kualitas informasi pelaporan keuangan, memberikan gambaran yang lebih utuh terhadap posisi keuangan pemerintah, dan seterusnya. Nah, ada beberapa hal yang dapat dijelaskan lebih lanjut tentang bagaimana akrual ini unggul dibandingkan cash toward accrual atau basis kas itu sendiri. Nah, termasuk misalnya memfasilitasi dan meningkatkan manajemen aset. Nah, ini kita bisa diskusikan lebih lanjut, keunggulan atau keutamaan. Mengapa akrual ini lebih bagus dari basis kas atau CTA sekalipun. Nah, PP 71 itu sebenarnya masih berisi dua lampiran. Lampiran pertama adalah lampiran berisi SAP berbasis akrual sendiri, sementara yang kedua berisi penyusunan laporan keuangan yang masih berbasis CTA seperti yang lama. Nah, ini dapat dimaklumi karena penerapan basis akrual tidak langsung diharuskan pada tahun 2011, katakanlah seperti itu. 1 tahun setelah PP 71 diterbitkan. Tetapi di Indonesia, penerapan basis akrual diberikan waktu sampai tahun 2015. Dan sekarang di tahun 2020, kita sudah bisa menyaksikan bahwa semua pemerintah daerah, kemudian pemerintah pusat, kementerian dan lembaga sudah menerapkan standar akuntansi berbasis akrual dalam penyusunan laporan keuangannya. Nah, kemudian ada beberapa regulasi yang mendukung penerapan SAP berbasis akrual ini, di antaranya adalah PUSAP, Pedoman Umum Sistem Akuntansi Pemerintah, yang diterbitkan pada tahun 2011 sebagai pendukung dari PP 71 tahun 2010. Nah, ini beberapa tahapan ya mengenai penerapan basis akrual tersebut. Dilaksanakan secara bertahap, dari kas menuju akrual, sampai nanti berbasis akrual secara penuh. Lalu ketentuan lebih lanjut, diatur melalui PMK, tadi ada PMK tentang pusat, lalu diatur dalam Permendagri. Nah, ini yang kemarin membuat di Indonesia menjadi sedikit terhambat, karena Permendagri yang mengatur tentang penerapan basis akrual baru diterbitkan pada tahun 2013, yakni Permendagri nomor 64. Tapi begitu Permendagri nomor 64 terbit, aturannya sudah sangat detail, penerapan akuntansi berbasis akrual seperti menemukan titik terang di Indonesia. Nah, karena sebelum adanya Permendagri 64, itu ada semacam guyonan di kalangan akademisi maupun praktisi, bahwa basis akrual dilaksanakan berdasarkan agama dan keyakinan masing-masing. Karena tidak ada acuan yang standar, bagaimana secara teknis akuntansi berbasis akrual ini dilaksanakan. Ini ada beberapa perubahan yang disusun ya, sehingga sesuai dengan SAP. Nah, setelah SAP berbasis akrual ini disusun pada lampiran 1, pada PP 71 tahun 2010, itu masih ditambah satu standar, yaitu SAP nomor 12 tentang laporan operasional. Nah, SAP tentang laporan operasional inilah yang menjadi indikasi penting, ya, yang menandakan bahwa sistem akuntansi pemerintahan kita itu sudah berbasis full akrual di Indonesia. Meskipun full akrual ini juga perlu digarisbawahi bahwa untuk laporan realisasi anggaran masih melandaskan kepada basis kas. Nah, lalu dalam perkembangan berikutnya, dalam 2 tahun terakhir, perhatian terhadap BLU, standar akuntansi BLU juga menjadi perhatian bagi banyak pihak, lalu diterbitkan pula lah SAP tentang pelaporan keuangan, penyajian laporan keuangan bagi BLU atau Badan Layanan Umum. Nah, ini versi sebelumnya hanya ada 11 standar, terakhir PSAP nomor 11 tentang laporan keuangan konsolidasi. Nah, dalam konsepsi anggaran dan akuntansi, ini hal penting yang harus dipahami sebelum memahami secara teknis bagaimana akuntansi berbasis akrual diterapkan.
Jadi ada transaksi anggaran dan ada transaksi akuntansi. Transaksi anggaran masih dilaksanakan berbasis kas, dan laporan keuangan yang terkait dengan hal ini adalah LRA, laporan realisasi anggaran, SILPA atau SIKPA, sebagai bottom line dari LRA, dan laporan perubahan SAL. Nah, di sini Anda bisa memperhatikan bahwa tidak ada lagi hubungan langsung antara LRA dengan neraca seperti pada PP 24 sebelumnya. Nah, kemudian ada transaksi-transaksi akuntansi yang dalam praktek nanti akan kita sebut dengan jurnal finansial. Sementara yang anggaran disebut dengan jurnal anggaran. Nah, di akuntansi yang dilaksanakan sepenuhnya berbasis akrual, laporan keuangan yang nanti akan disusun dan saling berkaitan satu sama lain mulai dari penyusunan LO, laporan operasional yang di sana berisi pendapatan LO dan beban-beban, serta beberapa item yang lain. Kemudian surplus dan defisit dari LO sebagai bottom line. Nah, surplus dan defisit ini kemudian yang masuk ke laporan perubahan ekuitas. Ekuitas akhir yang ada pada laporan perubahan ekuitas akan menjadi saldo pada ekuitas yang nanti muncul di neraca. Nah, jadi seperti itu. Nah, dari skema konsepsi anggaran dan akuntansi seperti ini, laporan keuangan kemudian dibagi menjadi dua kelompok besar. Yang pertama laporan anggaran, yang terdiri dari LRA dan laporan perubahan SAL, dan laporan finansial atau akuntansi yang terdiri dari neraca, laporan operasional dan laporan perubahan ekuitas, termasuk nanti ada laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan. Nah, ini isi dari isi ringkas dari laporan perubahan SAL ya, SAL awal, kemudian penggunaan SAL, ya penggunaan SAL, kemudian SILPA atau SIKPA, dan koreksi kesalahan pembukuan tahun sebelumnya. Nah, koreksi kesalahan nanti akan dibahas pada satu sesi perkuliahan tersendiri yang dalam pengaturannya ada di PSAP nomor 10. Nah, ini kalau kita skemakan bentuk dari laporan perubahan saldo anggaran lebih dikomparasikan 2 tahun ya. Lalu ada LO, laporan operasional. LO menjadikan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan entitas yang tercermin dari pendapatan LO, dari kegiatan operasional, dan beban dari kegiatan operasional, lalu surplus defisit dari kegiatan non operasional bila ada, lalu nanti ada namanya pos luar biasa, lalu bottom line-nya adalah surplus atau defisit. Nah, pendapatan LO, ini kemudian akunnya menjadi dispesifikan pakai LO di belakangnya, untuk membedakan dengan pendapatan LRA yang nanti akan masuk ke laporan realisasi anggaran. Nah, ini contoh LO secara komprehensif ya. Ada pendapatan PAD, kemudian ada pendapatan transfer atau hibah dari pemerintah pusat atau dana perimbangan, lalu lain-lain pendapatan yang sah. Kemudian diikuti dengan beban. Jadi bukan belanja ya seperti di LRA, tapi beban. Pendapatan dan beban nanti akan menghasilkan surplus defisit dari operasi, lalu ditambah atau dikurangi dengan surplus defisit dari kegiatan non operasional, mempertimbangkan pos luar biasa, lalu bottom line-nya adalah surplus atau defisit LO. Nah, berikut laporan perubahan ekuitas. Nah, tadi sudah saya singgung bahwa surplus defisit LO yang ada sebagai bottom line pada LO akan memengaruhi ekuitas akhir yang tersaji pada LPE. Nah, ini kalau Anda belajar di akuntansi untuk sektor privat, surplus defisit ini seperti angka laba dan rugi. Ya. Jadi ada modal awal atau ekuitas awal, kemudian ditambah dengan laba atau rugi, lalu ekuitas atau modal akhir akan berubah. Seperti itu ya. Nah, ekuitas hanya satu komponen. Nah, ini hal yang berbeda dibandingkan pengaturan yang ada di PP 24 tahun sebelumnya. Di PP 24 itu ada 3 jenis ekuitas. Ada namanya EDL, ekuitas dana lancar. Ada EDI, ekuitas dana diinvestasikan atau ekuitas dana investasi. Lalu ada EDC, ekuitas dana cadangan. Nah, di PP 71, ekuitas hanya terdiri dari satu, namanya ekuitas saja. Nah, ini gambaran dari LPE, laporan perubahan ekuitas, kalau kita jabarkan lebih detail ya, termasuk contoh-contoh uraian dari beberapa poin seperti misalnya koreksi nilai persediaan, berarti koreksi atau perubahan kebijakan akuntansi ya. Kemudian revaluasi aset tetap. Nah, jadi ada revaluasi aset tetap misalnya. Lalu dipertimbangkan dan masuk dalam memenuhi ekuitas akhir. Nah, ini tadi sudah dijelaskan hubungan antara laporan keuangan
LO hubungannya ke LPE, lalu akan terbentuk neraca. Sementara LRA nanti akan berhubungan dengan laporan perubahan SAL. Jadi LRA tidak lagi punya hubungan langsung dengan neraca. Nah, ini kalau kita gambarkan dengan angka-angka ya, Anda bisa lihat di sini surplus defisit dari LO sebesar 360 nanti akan menambah ekuitas awal pada laporan perubahan ekuitas ini, sehingga ekuitas yang tadi 1000 menjadi 1360, lalu ekuitas akhir inilah yang nanti akan muncul di neraca sebagai ekuitas. Di sisi laporan anggaran, di LRA ada silpa sebesar 1450. Nah, silpa ini angkanya nanti akan muncul kembali di laporan perubahan SAL atau saldo anggaran lebih. Nah, demikian overview tentang standar akuntansi pemerintahan. Nah, setelah memahami hal-hal teknis dan konseptual seperti tadi, mudah-mudahan proses penjurnalan yang akan dilaksanakan sudah dapat Anda peroleh gambarannya, bahwa nanti akan ada jurnal finansial namanya dan jurnal anggaran. Nah, demikian untuk pertemuan ini. Di pertemuan berikut kita akan membahas secara teknis proses penjurnalan ya, untuk transaksi-transaksi yang spesifik terjadi pada pemerintah, lalu kita akan identifikasi transaksi tertentu dicatat pada jurnal anggaran, jurnal finansial, salah satu saja atau kedua-duanya. Nah, kemudian bagaimana bentuk ayat jurnalnya, debit kreditnya apa. Nah, dengan seperti itu, siklus akuntansi untuk pemerintahan akan lebih mudah Anda pahami. Saya kira demikian saja untuk pertemuan kali ini. Terima kasih atas perhatiannya, mudah-mudahan bermanfaat. Dan secara khusus ini akan membantu Anda seharusnya di dalam praktek penyusunan laporan keuangan pemerintah yang akan kita bahas di 4 pertemuan berikutnya. Di pertemuan 4, 5, 6, dan 7. Di pertemuan 4 dan 5, kita akan membahas penyusunan laporan keuangan pada OPD atau SKPD. Lalu pertemuan ke-6 dan 7 membahas penyusunan laporan keuangan pada PPKD atau SKPKD, termasuk penyusunan laporan keuangan konsolidasi sebagai laporan keuangan pemerintah. Saya cukupkan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.